Halo, ketemu lagi dengan saya Om Piring. Kali ini saya akan review buku lagi. Dan kali ini akan spesial karena saya akan mereview buku yang baru diterbitkan oleh penerbit Bentang dengan judul Filosofi untuk Hidup dan Bertahan dari Situasi Berbahaya Lainnya. Kenapa menurut saya ini spesial? Karena pada saat penerbit Bentang meminta saya untuk menulis sedikit komentar untuk buku ini, saya senang sekali karena sebenarnya saya sudah membaca buku aslinya dalam bahasa Inggris, ya, yang berjudul Philosophy for Life and Other Dangerous Situations, tulisan Jules Evans. Dan saya benar-benar suka buku ini, ya. Bahkan buku ini menjadi salah satu bagian daftar pustaka untuk buku filosofi teras. Ya, jadi saya membaca buku ini pada saat proses penyusunan filosofi teras. Saya akan review buku ini dalam 3 bagian. Yang pertama, gambaran secara menyeluruh. Ini buku ini seperti apa sih? Ya. Kemudian yang kedua, mengapa penting ya buat teman-teman baca. Dan ketiga, cara penulisan. Oke. Jadi yang pertama, buku Philosophy for Life and Other Dangerous Situations ini adalah buku non-fiksi ya tentunya. Dan buku ini adalah bisa dibilang hasil investigasi ya, hasil tangkapan, hasil riset, hasil investigasi penulisnya Jules Evans tentang berbagai aliran filsafat klasik, jadi filsafat zaman Yunani Romawi kuno. Tapi yang menarik itu adalah karena Jules Evans berusaha menunjukkan bagaimana setiap aliran filsafat ini bertahan sampai sekarang. Jadi ada pengikutnya, ada kelompoknya, followernya, dan bagaimana ternyata masih relevan untuk kehidupan sekarang. Tentunya dalam satu buku ini tidak mungkin mengcover semua sejarah tradisi filsafat. Jadi Jules Evans memfokuskan pada School of Athens, ya, atau aliran-aliran yang berakar dari tradisi Yunani kuno. Dan sebenarnya ada alasan juga, karena menurut saya aliran filsafat dari Yunani kuno ini adalah yang lebih banyak aspek way of life-nya, ya, yang memandu cara hidup gitu. Menurut saya itu lebih aliran ini lebih banyak penekanannya di situ dibandingkan filsafat modern yang kadang-kadang terkesan jelimet gitu, atau membahas topik-topik yang susah dicari relevansinya dengan kehidupan sehari-hari. Yang menarik, Jules Evans di sini tidak hanya sebagai posisi reporter atau investigator, tetapi dia menceritakan bagaimana filsafat membantu dia dari depresi, ya, dari problem mental, khususnya filsafat Stoa, dan bagaimana dia merasa bahwa filsafat itu sesuatu yang bisa dipraktekkan, bisa membantu kehidupan sehari-hari. Ya. Dalam bukunya Jules Evans mengangkat tentang stoicisme, ya, filsafat Stoa, filsafat Epicurus, ya, di mana kita mendapatkan kata Epikurean. Dari situ ada Heraklitus, ada Pythagoras, ada aliran skeptik, Diogenes, Plato, sampai Aristoteles. Nah, nanti yang menarik itu di setiap aliran, pada saat dia membahas satu buah aliran filsafat, misalkan stoicisme atau Epikureanisme, nanti dia akan bercerita tentang orang-orang di zaman modern yang masih mempraktekkan itu, atau masih mendapatkan manfaat dari aliran filsafat tersebut. Nah, kenapa menurut saya buku ini penting buat teman-teman? Yang pertama, saya selalu percaya bahwa
ada banyak aliran filsafat, tidak semua, tapi ada banyak aliran filsafat itu yang sebenarnya bisa bermanfaat bagi kita ya dalam kehidupan sehari-hari ya. Sebagai contoh, waktu membahas filsafat Stoa, mengangkat bagaimana filsafat Stoa itu bisa membuat kita lebih resilient, lebih tangguh menghadapi berbagai cobaan hidup, apalagi sekarang di zaman resesi ya. Dari filsafat Epikurean, Evans menunjukkan bahwa bahagia itu sederhana ya. Orang sering salah sangka mendengar kata Epikurean tuh justru terkesan aliran yang hedon gitu ya, yang bersenang-senang secara berlebihan. Tetapi sebenarnya kalau dipelajari aslinya tidak ya. Filsafat Epikurean itu justru menuntut gaya hidup yang sangat sederhana ya. Atau misalkan aliran skeptik ya. Kenapa? Ya, asal kata skeptik dari aliran filsafat skeptisisme ini. Kenapa mereka mempertanyakan banyak hal ya, apa manfaatnya untuk tidak mudah percaya apa kata orang, untuk selalu berpikir kritis. Dan ini kan relevan dengan kondisi sekarang yang penuh hoax, fake news gitu ya, supaya kita tetap berpikiran kritis. Atau bahkan tentang kematian misalnya ya, menghadapi kematian, bagaimana kematian itu tidak seharusnya menakutkan kita dari perspektif filsafat. Jadi buku ini penting ya, buku ini bagus, dan Syukurlah Bentang menerjemahkan karena menjembatani pemikiran-pemikiran yang sudah ribuan tahun itu dan ternyata masih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Terakhir, tentang cara penulisan, ini buku non-fiksi, kadang-kadang mengingatkan saya pada Malcolm Gladwell, walaupun tidak sedramatis Malcolm Gladwell ya, tapi dia selalu membuka dengan kisah menarik dari seseorang di kota ini, di negara itu gitu ya, di desa ini. Terus dia punya cerita apa tentang hidupnya dan bagaimana dia kemudian mempraktekkan sebuah aliran filsafat yang membantu hidupnya lebih baik ya. Bahasanya cukup mudah ya, nggak jelimet karena ini seperti membaca artikel aja. Saya rasa pembaca Indonesia mudah untuk menemukan aplikasinya di kehidupan sehari-hari. Nah, sekali lagi buku yang bagus ini sudah diterjemahkan oleh penerbit Bentang. Ya, saya senang sekali karena semoga tulisan yang bagus ini bisa menjangkau lebih banyak orang-orang Indonesia. Begitu saja review saya akan buku Filosofi untuk Hidup dan Bertahan dari Situasi Berbahaya Lainnya oleh Jules Evans. Kalau teman-teman tertarik, harusnya sebentar lagi sudah ada di toko buku. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa di subscribe channel ini dan di like kalau teman-teman suka. Sampai ketemu lagi di review buku selanjutnya. Stay healthy. Bye-bye.